Quran Surat An-Najm ayat 36. Ataukah belum diberitakan apa yang ada dalam lembaran-lembaran dalam kurung kitab suci yang diturunkan kepada Musa? Ingkar dan kikir merupakan sifat tercela dan dia telah mendapat tuntutan untuk menghindarinya. Musa adalah tokoh perjuangan yang membela hak-hak bangsa Israel. Dan Musa adalah keturunan Lewi yang diadopsi oleh putri Fir'aun, Raja Mesir. Oleh karena darahnya adalah orang Ibrani, maka dia diutus Tuhan untuk membebaskan kaumnya dari perbudakan pemerintahan Mesir. Dan Musa adalah utusan Tuhan yang memperjuangkan kebebasan bangsa Israel. Kemudian, dari Musa juga hukum-hukum Taurat diberikan sampai kisah sejarah para nabi. Hingga dari segala yang diciptakan dicatat oleh Musa karena informasi yang langsung dari Tuhan. Ustadz Firanda, ataukah belum diberitakan apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab Musa? Ingkar dan kikir merupakan sifat tercela dan dia telah mendapat tuntutan untuk menghindarinya. Sehingga Anda memprotes kitab Musa, nggak salah tuh. Jadi saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil. Ustadz, kalau sejarah mengenai tokoh Adam dan Hawa itu bukan versi Injil ya, tapi itu catatan sejarah kitabnya Musa. Lah mana Injil mana Taurat saja ente nggak bisa bedain, gimana nggak makin bodoh jamaahmu Pak Ustadz? Versi Injil. Kalau antum bawa Alkitab, silakan buka kitab Kejadian ya, ayat 1 dan seterusnya. Ya salah lagi, pasalnya dulu Tat, baru sebutin ayatnya. Lah cara baca Alkitabnya saja salah, gimana nggak makin bodoh tuh jamaahnya Tat. Saya bacakan dari Injil ya. Biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Oke, awas ya, jangan ingkar ya. Mau buat bandingan dengan versi Quran kan? Biasanya sekedar cerita tanpa dalil lah ente Tat ya. Yakin berani menyingkap sejarah Adam dan Hawa dalam Quran. Saya tunggu loh ya, akhir ceritamu. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi menurut Injil, hewan paling top siapa? Ular. Yang paling cerdas siapa? Ular. Kalau kita biasanya kancil yang cerdas, ini ular yang paling cerdas. Nah kan, sudah mulai halu kan? Mana ada data Al-Quran kancil binatang tercerdas Dul? Yang betul itu lagu anak-anak. Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun gitu. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi iblis datang dalam bentuk apa? Ular. Tentulah Allah berfirman. Jadi setan berkata, wahai Hawa. Jadi Hawa yang digoda. Kalau dalam Al-Quran apa? Adam. Kenapa dalam Quran dicatat Adam? Karena Allah Mekah lupa namanya Hawa sehingga tidak tercatat dalam Al-Quran. Coba deh, Abdul boleh cross check dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas Dul. Pasti nggak nemu. Tentulah Allah telah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benarkan Hawa? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat, di sini Hawa bercerita, Allah bilang sama kita, jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu. Kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan, mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah ngibulin mereka. Paham atau tidak? Berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Ngibul, ya kalau Allahmu yang ngibul mungkin ya, tapi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub tidak ngibul atau tidak bohong Tat. Ingat ya Tat, sejarah penciptaan saja jelas berbeda antara versi Alkitab dengan Al-Quran loh. Makanya tidak bisa kau paksakan baca Alkitab itu harus sesuai pemahaman Al-Quran. Baca nih Quranmu nih ya Tat ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh-sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Pertanyaannya Tat ya, ini kenapa
pada saat penciptaan buminya belum ada, tapi kapalnya itu sudah ada berlayar di laut. Ini bagaimana ceritanya gitu loh, Tat. Coba kamu sekali-kali kalau misalnya berceramah itu bahas dulu kitabmu ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ular itu bantah. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Jadi dia bantah, "Ah, Tuhan enggak benar. Kamu tidak akan mati." Jadi ini iblis terlalu bahlul kalau begini. Ya. Ya karena langsung dia bantah, enggak benar. Ya harusnya Adam enggak percaya dong. Itu seakan-akan iblis berkata Allah bohong. Kalau cara menggodanya begini, Adam tidak akan tergoda. Tapi kalau versi Quran, lihat bagaimana cara iblis apa? Menggoda. Dia menampilkan satu sisi yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan abadi. Paham? Justru kamu yang harus paham, Tat. Itulah kerjanya iblis, memutarbalikkan fakta. Dikatakan oleh Tuhan, kamu akan mati. Tapi oleh si ular itu mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini namanya memutarbalikkan fakta, Tat. Kalau jujur ya bukan penipu namanya. Mati di sini terusirnya manusia dari Taman Eden yang abadi menuju dunia yang fana ini. Begitu kan kenyataannya, Pak Ustadz? Manusia bisa mati dan terbatas umurnya. Coba kalau tidak makan buah terlarang itu, manusia masih berada di taman abadi, yaitu Taman Eden, Tat. Perlu muslim tahu ya, Taman Eden bukan surga ya. Jadi ingat, sebuah taman pilihan Tuhan yang diciptakan sangat baik buat manusia. Jadi beda dengan yang kita tempati ini. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bukan seperti malaikat lagi, seperti apa? Allah. Adam digoda kayak gitu, kamu bakalan menjadi Tuhan. Ini gimana? Iya jelas beda, Tat. Memang Quranmu kan gak pernah ada mengatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, pemahaman Al-Quran kan beda ya, Tat ya. Jadi gak bisa kau paksakan seperti apa pemahaman kamu. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dimakan akhirnya. Dan diberikannya juga kepada suaminya, Adam. Jadi yang kasih Adam siapa? Hawa. Jadi yang menggoda Adam siapa? Hawa, bukan iblis. Nah, ini di sini Ustadz Firanda yang jadi ularnya malah ya, karena Ustadz sendiri yang memutarbalikkan fakta. Justru di sini jelas-jelas bahwa si ular itulah yang menggoda Hawa, lalu Hawa mencoba untuk mempengaruhi suaminya. Artinya semuanya memang berakar dari si ular itu, begitu loh, Tat. Sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Begitu mudah Adam digoda sama Hawa. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tiba-tiba mereka telanjang. Lalu mereka menyambat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, tiba-tiba Allah datang, terdengar bunyi langkahnya. Saya ulangi, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Pada waktu hari sejuk, berarti biasanya enggak sejuk ya. Iya, benar. Kalau dalam Al-Quran, la tahma'u fiha kau wala tatha, kau tidak akan pernah panas. Jadi surga itu sejuk terus. Tapi di sini dia mengatakan tatkala waktu itu apa? Sejuk. Maaf ya Ustadz ya, kami orang Kristen lebih percaya kepada Musa yang berjumpa langsung dengan Tuhan. Jadi kami tidak percaya apa kata Muhammad. Jadi Anda memahami bahwa Taman Eden itu adalah surga. Salah untuk pemahaman Alkitab ya. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Di antara Tuhan Allah, di antara pohon-pohon dalam taman. Hawa, ada Tuhan sembunyi-sembunyi. Kira-kira begitu. Kita bersembunyi-sembunyi. Subhanallah. Jadi Adam menyangka dia bisa selamat dari pencarian siapa? Kita sembunyi, Allah Tuhan tidak tahu ya. Subhanallah ya. Dia nyusun ceritanya salah ini. Iya. Kalau saya melihat sih otaknya Ustadz yang salah ya. Karena ini kan Adam dan Hawa kan manusia, Tat. Jadi dia merasa malu karena telanjang, makanya dia sembunyi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau?" Benar, Tuhan tidak tahu. Di manakah engkau? Benar. Tanya, di manakah engkau? Akhirnya Adam menjawab. Ia menjawab. Nggak enak kan dicari-cari di mana.
Akhirnya ia menjawab, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Allah masih enggak tahu lagi. Siapa yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Allah masih belum tahu. Siapa yang bilang kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon? Allah masih tanya lagi. Kamu makan ya? Ini kitab suci. Apakah engkau makan dari pohon yang aku kularang makan itu? Kalau dalam Al-Quran tidak. Langsung Allah mengatakan, alam anhakuma antil kuma syajar. Allah langsung tegur. Tidak tadi cari di mana engkau, kenapa enggak ada. Allah sudah tahu iblis ya. Allah sudah tahu semuanya. Oke, soal pertanyaan ya. Coba koreksi dulu Tat nih dalam Quran surat Al-Imran ayat 25. Ini ada tanda tanya loh. Ini Allah Anda berbicara lalu memakai tanda tanya. Artinya dia bertanya begitu ya. Dan ini bejibun banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang Allah justru bertanya. Nah, bagaimana Ustadz menanggapinya? Kaum baperan, hobinya menertawakan kitab orang. Ntar kalau bahas kitabmu dengan tertawa ngamuk lagi. Islam beriman dengan takdir. Allah sudah atur semuanya. Berjalan dengan takdir Allah. Kalau ini enggak ini. Allah enggak tahu kok bisa telanjang, kok tanya-tanya. Akhirnya waktu Adam ditanya, manusia itu menjawab, Adam menjawab. Lihat bagaimana kalau dalam Islam dua-duanya langsung bertobat. Rabbana dzalamna anfusana. Oh iya, dari tadi tuh bicara tentang dalam Islam, tapi Anda tidak pernah menunjukkan datanya di mana, begitu loh Tat. Jadi ngibul doang sih Anda. Dalam versi Injil, Adam melimpahkan, mengkambing hitamkan Hawa. Kata Adam, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi dia mengatakan, lah, yang taruh Hawa di sini siapa? Engkau ya Allah. Ini yang jadi masalah, bikin saya makan. Jadi dia melemparkan kesalahan kepada siapa? Hawa. Lah, Ustadz dari tadi belum nyadar ya kalau Adam dan Hawa ini manusia, Tat. Begitulah sifat manusia, Tat. Suka menyalahkan orang lain walaupun dirinya sendiri salah. Ya persis macam Anda ini nyalain kitab orang lain padahal kitabmu sendiri yang salah. Hawa. Dalam Islam tidak. Fa'akala minha. Dua-duanya langsung makan bareng-bareng. Ini kalau dalam versi ini Hawa makan dulu, terus rayu-rayu apa? Suaminya. Ya wajar, Adam waktu ditegur, kenapa ente makan? Nah ini yang godain saya. Yang taruh dia di sini ente ya Allah. Kira-kira begitulah. Anda yang meletakkan dia di sini. Ya, saya bacakan lafalnya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu Allah berfirman, Tuhan Allah, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Ular dikutuk. Dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Sekarang engkau akan berjalan dengan apa? Perut. Sebelumnya ular tegak sebenarnya. Ustadz juga muslim harus tahu ya, siapa sih si naga itu atau si ular tua itu? Dia adalah iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Itulah cerita Alkitab. Jadi tidak sama seperti versi Al-Quran atau pemahaman Ustadz Firanda sendiri ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Allah berkutuk terus. Antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi ada permusuhan berat antara perempuan dengan apa? Anak Adam dengan ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi kata. Yes, betul sekali. Dari perempuan suci Bunda Maria akan meremukkan atau mengalahkan si Dajjal atau disebut iblis itu yang sempat berhasil menggoda Hawa dan Adam. Kata Allah, wahai ular, hati-hati. Keturunan Adam akan meremukkan apa? Kepalamu. Hah? Keturunan Adam akan meremukkan kepalamu. Salah ngomong nih pasti Ustadz, karena saking semangatnya kali ya membodohi umat. Yang betul mengalahkan si iblis atau si ular tua itu gitu loh Tat. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini sudah hukuman kepada ular. Sekarang kepada perempuan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Sebenarnya Hawa tuh kalau melahirkan gampang ya. Namun gara-gara dia makan buah itu dikutuk atau dihukum oleh Allah sehingga kalau melahirkan apa? Susah. Ini khurafatnya mereka.
Harafatnya kami, tapi kenyataannya benar kan Tat? Ternyata banyak rumah sakit bersalin loh Tat. Berarti melahirkan itu memang susah dong Tat. Jadi Alkitab benar gitu ya Tat? Oke, makasih ya Tat ya atas pengabaran Injil ke dalam masjid. Kami hargai itu. Tapi sekarang pertanyaannya, kapan Ustadz akan memberitahukan tentang perbandingan bagaimana tentang kisah Adam dan Hawa versi Al-Quran? Inilah ya indahnya Islam jika antum bandingkan dengan agama mereka ya. Dari kisah Adam ini timbullah khurafat yang berkelanjutan. Loh, kok selesai Tat videonya? Wah, Ustadz beneran ingkar nih. Mana keindahan Islamnya Tat? Kan belum diceritakan, kok bilang indah doang. Aduh, bener-bener nih Ustadz nih takiyah aja kerjaannya.